Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan selama hidup di alam dunia ini kepada kita. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan oleh Allah kepada kita selama hidup di alam dunia ini dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diampuninya dosa dan kesalahan kita dapat mengisi sisa perjalanan hidup sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Dan marilah kita sama-sama untuk mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Dan kita pada saat sekarang ini ada dalam perjalanan menuju ke tempat yang terakhir, yaitu negeri akhirat. Mudah-mudahan dalam perjalanan yang Allah berikan kepada kita pada saat sekarang ini dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di sisa kehidupan di alam dunia ini, Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan pula kita di dalam mengisi perjalanan hidup sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita, menjadikan pemimpin yang dapat memberikan contoh keteladanan yang baik kepada keluarga dan ahli waris keturunan kita dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya mohon kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, di dalam membuka kajian jalan menuju akhirat ini, untuk sama-sama mengingatkan kepada keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sesama saudara-saudara kita, jangan sampai kehidupan kita itu tersesat dalam perjalanan. Banyak orang dalam mengisi kehidupan di dunia ini yang tidak tahu arah dan tujuan hidup, karena akal, pikir, rasa nafsu yang telah Allah berikan kepada umat manusia tidak dipergunakan untuk mengabdi beribadah kepadanya. Sehingga mengakibatkan banyak orang yang tersesat, terlibat ke dalam berbagai kejahatan yang merugikan kepada dirinya sendiri. Adapun pokok permasalahan, penyebab dari berbagai macam peristiwa kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini, yaitu kita melepaskan dari agama yang kita anut pada saat sekarang ini. Dan ada masalah di lingkungan keluarga dan masalah di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan ada pula di antara sesama keluarga yang memutus hubungan tali silaturahim antara keluarga, tetangga, dan masyarakat pada umumnya. Yang pada akhirnya di dalam
hatinya itu, dalam perasaannya itu hanya mengikuti hawa nafsu yang dibisiki oleh iblis laknatullah, yang akan menjerumuskan ke dalam kesesatan. Maraknya korupsi, narkoba, dan pinjaman online, kejahatan-kejahatan lainnya di negeri yang kita cintai, tiada lain banyak orang yang tidak tahu ilmunya tentang kehidupan di dunia ini yang hanya sementara. Tidak berpikir bahwa kehidupan di alam dunia ini kita harus mempersiapkan menghadapi kematian yang tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan dari alam dunia ini. Tapi banyak dilupakan oleh orang-orang yang berbuat jahat karena hanya mengikuti hawa nafsunya yang dibisiki oleh iblis setan laknatullah. Perlu kita ketahui di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin azal. Wa idza zaa azaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan bagi setiap umat ada ajalnya, maka apabila telah datang ajal mereka, sesaat pun tak bisa dimundurkan dan tak bisa dimajukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua agar senantiasa mengingat akan adanya kematian dan adanya alam akhirat, tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Dengan demikian kita lebih banyak melakukan amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yang senantiasa mengingat akan kematian, maka ia akan berhati-hati dalam kehidupannya, waspada dan senantiasa menyiapkan bekal ketakwaan menuju alam akhirat yang hakiki. Hendaknya jangan sampai harta-harta kita, anak-anak kita, dan kesibukan kita sampai melupakan kita dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila demikian, kehidupan kita akan merugi kelak tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita belanjakan harta yang telah dikaruniakan kepada kita untuk kepentingan di jalan Allah sebelum datang kematian, sehingga tidak terjadi akan penyesalan di kemudian hari. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Munafikun ayat ke-9 sampai ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kamu harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan demikian itu, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian di jalannya sebelum kematian mendatangi kalian. Lalu seseorang itu berkata, ya Tuhanku, seandainya ajalku tidak dekat dan bisa dimundurkan, maka saya akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Dan Allah tidak akan mengakhiri ajal seseorang bila telah datang, dan Allah Maha Waspada, dan Allah mewaspadai dengan apa yang kalian kerjakan. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9 sampai 11. Marilah kita kembali memeriksa diri kita sendiri masing-masing. Kita mengadakan muhasabah atau introspeksi diri. Sudah siapkah kita untuk menghadapi kematian? Kebanyakan orang pasti jawabannya belum siap. Karena kita belum banyak berbuat kebaikan, sedangkan dosa kita kian hari kian bertambah. Umur semakin berkurang, berarti kematian sudah amat dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Hal inilah yang perlu disadari oleh kita semua agar kita dapat mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Untuk menghadapi kematian, kita harus mempunyai persiapan dengan amal soleh dan kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia ini. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada setiap manusia hanya dipergunakan untuk memikirkan kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sementara, melupakan kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Karena setelah kita mati, dibaringkan di alam kubur nanti, kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memeriksa kita selama hidup di alam dunia ini, apa saja yang diperbuat untuk amal kebaikan, bekal untuk kehidupan di negeri akhirat, yaitu tempat kita yang kekal dan abadi. Marilah kita sama-sama mempersiapkan untuk menghadapi kematian ini dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan sekecil apapun yang mampu kita bisa perbuat, maka lakukanlah, jangan sampai ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu ajal akan menjemput kita dan di mana kita akan diwafatkan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan untuk menghadapi kematian dan mempunyai bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi itu, insya Allah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
dan memohon pertolongan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan di sisa kehidupan kita di dunia menuju keselamatan di akhirat, tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Itu saja mungkin sebagai pengingat khusus untuk diri saya sendiri dan saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Marilah kita sama-sama untuk memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang mungkin pada saat sekarang ini masih suka melakukan kemaksiatan, penipuan-penipuan, kejahatan-kejahatan yang akan merugikan kepada diri kita sendiri, merugikan kepada keluarga dan sesama umat manusia. Untuk hal inilah perlu kita memohon pertolongan dan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing ke jalan yang benar dengan ilmu-ilmu dari para guru-guru, para alim ulama yang akan memberikan pencerahan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.